Sari duduk termenung di bawah pohon besar yang sudah lama tumbuh di tepi jalan desa. Daun-daunnya yang lebat bergerak perlahan, seolah-olah ikut merasakan keluhannya. Hembusan angin sore itu membawa aroma tanah basah, seakan mengingatkannya akan masa lalu yang penuh harapan. Tapi harapan itu semakin pudar, seiring dengan jamu-jamu yang tak pernah laku. Ia memandangi bakul jamu di hadapannya, tumpukan botol kecil dengan berbagai warna yang mencolok, berisikan ramuan yang dibuat dengan penuh cinta dan usaha. Ia tahu, setiap ramuan yang dibuatnya bukan hanya sekadar campuran rempah, tetapi juga doa dan harapan. Setiap bahan yang ia pilih dengan hati-hati, setiap langkah pembuatan yang ia lakukan, dan setiap senyum yang ia tunjukkan saat menawarkan jamunya pada orang-orang di desa, adalah bagian dari dirinya. Namun, meskipun sudah berhari-hari ia menawarkan, tidak ada yang tertarik. Orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang lain yang sudah lebih terkenal, atau bahkan lebih memilih duduk-duduk di warung kopi sambil bergosip, meninggalkan Sari dengan senyum pahit yang harus ia sembunyikan. "Kenapa daganganku tidak laku, ya Tuhan?" gumamnya perlahan. Suaranya hampir hilang tertelan angin sore. "Aku sudah berusaha semampuku. Kenapa nasibku seburuk ini?" Di tengah kesendiriannya, Sari melihat bayangan sosok yang melintas di ujung jalan. Langkah-langkah seseorang mendekat. Ia menoleh dan menatap dengan sedikit harapan. Seorang pria muda, dengan tubuh tegap dan penampilan yang rapi, tampak berjalan ke arahnya. Sari segera menyadari bahwa orang ini berbeda. Ada sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Matanya tajam, seolah menembus segala yang ada di sekitarnya. Wajahnya tampan, namun ada sesuatu yang misterius di balik senyum tipis yang ia tunjukkan. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Sari, sedikit terkejut, namun merasa seperti sosok ini bisa memberikan jawaban atas kebingungannya. Pria itu berhenti di depannya, tersenyum, lalu duduk di sebelah Sari tanpa diminta. Tidak ada kata-kata yang terucap, hanya tatapan mata mereka yang saling bertemu. Sesaat, Sari merasakan sebuah aura aneh yang menyelubungi dirinya. Rasa asing namun akrab, seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua, meskipun ia tidak tahu apa itu. "Saya melihat kamu sedang berjuang," kata pemuda itu. Suaranya dalam dan tenang, seolah menyelami setiap keluh Sari yang tak terucap. "Jamu-jamu ini, semuanya kamu buat dengan hati, bukan?" Sari terdiam sejenak, merasa seperti ada seseorang yang memahami. "Iya," jawabnya perlahan. "Tapi meskipun sudah kubuat dengan hati, tidak ada yang tertarik. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku ingin memberikan yang terbaik, tapi sepertinya itu tidak cukup." Pemuda itu menatapnya, senyumnya semakin lebar, namun ada sesuatu yang misterius dalam matanya. "Apa kamu percaya pada keajaiban?" tanyanya. Sari menatapnya bingung, hampir tidak tahu bagaimana harus menjawab. "Keajaiban," ulangnya. "Apa maksudmu?" "Keajaiban itu ada di mana-mana. Hanya saja kita tidak selalu bisa melihatnya. Dunia ini lebih besar dari yang kita kira. Dan kamu, Sari, beruntung telah memilih jalan yang benar. Jamu-jamu ini bukan hanya sekedar jualan. Ini adalah cara untuk menyambungkan dunia yang jauh, dunia yang tak terlihat oleh mata manusia biasa," ujar pemuda itu. Nada suaranya semakin dalam, seolah-olah setiap kata yang diucapkan membawa berat yang tak bisa dicerna dengan mudah. Sari merasa terhanyut dalam kata-kata itu, namun ia juga merasa cemas. Ada sesuatu yang tidak biasa tentang pria ini, sesuatu yang mengganggu namun juga menarik. "Tapi, jika dunia ini begitu besar, kenapa aku tak bisa menemukan jalanku? Kenapa daganganku tak pernah laku?" tanyanya. Rasa frustrasi mulai terlihat dalam suaranya. Pemuda itu tersenyum, wajahnya berubah sedikit serius. "Karena kamu belum benar-benar memahami dunia yang kamu hadapi. Kamu merasa terjebak dalam dunia yang sempit, yang hanya memberi sedikit ruang untukmu. Tetapi, jika kamu bersedia membuka matamu lebih lebar, dunia yang tak tampak akan memperlihatkan dirimu jalan yang baru." Sari hanya terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Dalam hatinya, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis jamu. Pemuda itu seperti membawa sesuatu yang lebih dari sekadar kata-kata biasa,
Ada kekuatan yang tersembunyi di balik setiap kalimatnya. Aku bisa membantumu, lanjut pemuda itu. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ketahui terlebih dahulu. Sari menatapnya penuh harap. Apa itu? Tanyanya. Suaranya bergetar. Untuk menerima keajaiban, kamu harus siap untuk menghadapinya. Sari, tidak ada yang gratis di dunia ini, bahkan keajaiban. Kamu harus siap menjalani ujian-ujian yang akan datang. Jika kamu berani, maka segala yang kamu inginkan akan tercapai. Tetapi jika kamu ragu, dunia gaib ini akan meninggalkanmu begitu saja. Sari menelan ludah, tertegun. Keputusan apa yang harus ia ambil? Semua ini terdengar seperti mimpi, tetapi dalam hatinya, dia merasa bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan yang akan datang. Aku siap, jawabnya, walaupun dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Pemuda itu tersenyum penuh arti, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar harapan yang tumbuh dalam dirinya. Sesuatu yang besar, sesuatu yang menunggu untuk dibuka. Tunggu aku di sini, Sari. Aku akan membantumu menjalani jalan yang tidak akan pernah kamu bayangkan sebelumnya. Ketika pemuda itu berdiri dan berjalan menjauh, Sari merasa ada yang berbeda. Seakan dunia di sekitarnya mulai berubah. Pohon besar yang ada di sampingnya mulai berdesir. Angin yang tadi sepi kini berhembus lebih kencang. Dan dalam hatinya, Sari tahu bahwa hari-harinya tidak akan pernah sama lagi. Sari duduk di beranda rumahnya, memandangi matahari yang perlahan tenggelam di balik bukit. Hening, hanya suara angin yang sesekali berbisik melalui dedaunan. Semua terasa normal, namun hatinya tidak bisa menepis kegelisahan yang muncul begitu saja sejak pertemuannya dengan pemuda itu. Setiap kata yang diucapkan Pram, nama pemuda itu, terasa seperti benang-benang tak terlihat yang mengikatnya pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar jamu dan kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang tak ia pahami sepenuhnya. Pikiran Sari melayang, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu, Pram, telah mengungkapkan janji yang membuatnya terjaga sepanjang malam. Janji yang penuh dengan misteri dan potensi yang menggugah harapan yang telah lama padam dalam dirinya. Jika kamu mau menerima, kamu akan melihat dunia yang tak tampak oleh banyak orang, kata Pram. Suara pria itu bergema dalam benaknya. Aku akan membantumu, tapi jalan yang harus kamu tempuh tidak akan mudah. Keajaiban datang dengan harga. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawa dampak yang tak terduga. Jika kamu siap, maka kamu akan melihat bagaimana dunia ini bekerja di luar pemahaman manusia biasa. Sari memeluk lututnya, menggigit bibir bawahnya. Janji itu membuatnya merasa takut sekaligus penasaran. Bagaimana mungkin seseorang bisa menawarkan sesuatu yang begitu besar? Apakah semua itu benar? Ataukah dia hanya terjebak dalam hayalan? Namun, hati Sari mengatakan sesuatu yang berbeda. Ada keteguhan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Sebuah dorongan yang membuatnya tidak bisa menolak. Sesuatu yang ingin ia capai. Sesuatu yang lebih dari sekadar kesuksesan dagangannya. Sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Tiba-tiba, bayangan sosok itu muncul lagi di pikirannya. Pram, ia bisa melihat matanya yang tajam, senyum tipis yang penuh rahasia, dan suaranya yang menenangkan namun penuh kekuatan. Sari tahu bahwa tidak banyak orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan untuk melihat lebih dalam daripada sekadar apa yang tampak di permukaan. Dengan langkah pelan, Sari keluar dari rumah, menuju tempat di mana mereka bertemu. Bawah pohon besar yang sama. Hatinya berdebar, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk kembali ke sana, untuk memenuhi janji yang telah terucap. Angin sore kembali berhembus, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam udara. Sesuatu yang memberi rasa tak terdefinisikan. Rasa bahwa dirinya sedang berjalan ke suatu tempat yang tidak dikenal. Saat Sari tiba di bawah pohon, pemuda itu sudah ada di sana. Berdiri menunggu dengan senyum yang seakan-akan menenangkan kecemasan yang bertumbuh di dada Sari. Pram menatapnya dengan tatapan yang tidak pernah meninggalkan kedalaman. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang telah dipilih. Sari, kata Pram pelan. Suaranya lembut namun tegas. Kamu sudah datang.
Aku tahu kamu akan kembali. Kamu sudah siap, kan? Sari mengangguk pelan. Perasaan campur aduk di dalam dirinya. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Pram tersenyum. Langkahnya mendekat. Lalu berdiri di samping Sari. Sekarang, kamu harus berani membuka matamu lebih lebar. Melihat dunia yang selama ini tersembunyi di balik kabut. Ini adalah dunia yang tidak semua orang bisa akses. Hanya mereka yang siap. Ini bukan sekadar jalan mudah. Sari, kamu akan menemui makhluk yang tidak dapat kamu bayangkan. Melewati rintangan yang lebih besar dari yang pernah kamu hadapi. Tapi jika kamu bertahan, maka dunia ini akan membuka pintu untukmu. Pintu yang selama ini kamu cari. Sari merasakan napasnya memburu. Kata-kata Pram begitu dalam. Seolah-olah setiap kalimatnya membawa beban yang lebih berat dari yang bisa dia bayangkan. Tapi bagaimana jika aku gagal? Apa yang akan terjadi padaku? Tanyanya, keraguan muncul dalam dirinya. Meskipun hatinya ingin percaya, tubuhnya merasakan ketegangan yang tak terkatakan. Pram menatapnya, matanya penuh dengan kesungguhan. Keberanian bukan berarti tidak takut. Itu berarti meski takut, kamu tetap melangkah. Jika kamu gagal, kamu hanya akan belajar lebih banyak. Dan ingat, dunia ini tidak memberi jalan mudah kepada siapapun. Setiap pilihan yang kamu ambil akan mempengaruhi takdirmu. Jika kamu tidak berani, dunia ini akan tetap sama. Jamu-jamu itu akan tetap tidak laku, dan hidupmu akan tetap berjalan di tempat. Sari terdiam, meresapi kata-kata itu. Seketika, dia merasa seluruh dunia ini seperti terjepit antara keputusan yang harus diambil. Di satu sisi, ia merasa terikat dengan kehidupan sederhana yang telah lama ia jalani. Hidup yang dikenal dan nyaman, meski penuh dengan ketidakpastian. Tetapi di sisi lain, ia merasa ada dorongan yang lebih kuat. Sesuatu yang mengingatkannya bahwa hidupnya lebih dari sekadar rutinitas yang tak berujung. Aku akan melakukannya, jawab Sari dengan suara yang lebih tegas dari yang ia kira. Aku siap untuk melihat dunia yang lebih besar. Pram mengangguk, senyumnya lebar, dan untuk pertama kalinya, Sari merasa seperti sesuatu yang besar dan menakutkan sedang menanti di ujung jalan. Bagus, kata Pram. Sekarang, tutup matamu, Sari. Kita akan memulai perjalanan ini bersama. Dengan perasaan yang sulit diungkapkan, Sari menutup matanya, dan dalam sekejap, dia merasakan tubuhnya seolah-olah terangkat dari tanah. Dunia di sekelilingnya mulai berputar, kabut tebal menyelimuti, dan dalam keheningan itu, dia merasa seolah-olah dibawa ke tempat yang jauh, ke tempat yang tidak pernah ia duga. Sari merasa tubuhnya mengambang di antara dunia yang ia kenal dan sesuatu yang tak terjamah oleh panca indera manusia. Matahari telah terbenam, namun keheningan yang meliputi dirinya terasa tidak wajar. Udara yang biasanya menenangkan kini terasa lebih berat, dipenuhi dengan sesuatu yang misterius. Ketika matanya dibuka, semua di sekitarnya tampak berbeda. Bukan lagi desa yang ia kenal dengan segala kebisingannya, melainkan sebuah hutan lebat yang gelap, dengan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi, seolah menutup langit malam. Di sekitar Sari, tidak ada suara alam yang biasa ia dengar, hanya keheningan yang mencekam. Tanah di bawah kakinya lembab, dan angin malam berbisik dengan lembut, membawa aroma yang asing, seperti campuran tanah basah, rempah, dan sesuatu yang tak bisa ia kenali. Dunia ini terasa seperti mimpi, namun rasanya nyata, lebih nyata daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Sari, kamu sudah sampai di sini. Suara Pram terdengar lembut, namun penuh kekuatan. Sari menoleh dan melihat pemuda itu berdiri di sampingnya. Wajahnya masih tenang, seolah tidak terpengaruh oleh atmosfer yang tebal dengan misteri ini. Tapi ini bukan tempat yang biasa, ujar Sari. Suaranya bergetar. Di mana kita? Kenapa semuanya terasa berbeda? Pram tersenyum tipis. Tatapannya tetap penuh makna. Kamu baru saja melangkah ke dunia yang tak bisa dilihat oleh banyak orang. Ini adalah alam gaib, tempat di mana semua yang tersembunyi berada. Tempat yang penuh dengan makhluk dan kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Kamu berada di antara batas dunia yang dikenal dan dunia yang tak terjangkau. Di sini,
Banyak hal bisa terjadi, Sari. Di sini, kamu akan belajar untuk melihat lebih jauh. Sari mengangguk pelan, namun rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Dia tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar tentang jamu yang tak laku. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap yang tengah menantinya. Apa yang harus aku lakukan di sini? Tanyanya, dengan suara yang kini terdengar lebih lemah dari yang ia inginkan. Pram menatapnya dengan serius, lalu berkata, "Malam ini, kamu akan bertemu dengan sesuatu yang sangat penting untuk perjalananmu. Keberanianmu akan diuji. Dunia ini tidak mengenal belas kasihan. Sari, kamu harus siap menghadapi apapun yang ada di depanmu. Tapi ingat, jangan pernah ragu, karena jika kamu ragu, dunia ini akan mengabaikanmu. Kita akan menghadapi makhluk yang menjaga alam ini. Mereka tidak akan mudah percaya padamu." Sari menelan ludah. Perasaannya semakin berat. Apa yang dimaksud Pram dengan makhluk penjaga? Apa yang harus ia hadapi? Hati Sari berdegup kencang, tapi dia berusaha menenangkan diri. "Aku siap," ujarnya. Meskipun kata-kata itu terasa kosong di telinganya sendiri, Pram memberi isyarat untuk mengikutinya. Mereka berjalan melalui hutan yang gelap, semakin jauh dari tempat semula. Setiap langkah yang mereka ambil terdengar nyaring, seolah mengganggu kedamaian yang terpancar dari dunia gaib ini. Sari merasa semakin terasing. Semua yang ada di sekelilingnya tampak begitu asing dan misterius. Tanpa ada jalan yang jelas, hanya ada hutan yang seolah tak berujung. Mereka berhenti di sebuah lembah yang dipenuhi kabut tebal. Di tengah lembah, sebuah batu besar berdiri tegak, ditutupi lumut hijau dan akar-akar pohon yang memeluknya dengan erat. Di atas batu itu, sebuah cahaya merah perlahan menyala. Cahaya itu berpendar lemah, namun terasa seperti pusat kekuatan yang tidak terlihat. Sari bisa merasakan sesuatu yang tak tampak mengalir dari batu itu, sesuatu yang menggetarkan tubuhnya, sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. "Ini adalah tempatnya," Pram berbisik, tatapannya serius. "Makhluk yang menjaga alam ini akan muncul dari sini. Mereka akan menguji apakah kamu pantas menerima apa yang akan datang berikutnya." Sari menatap batu itu dengan rasa cemas yang semakin mendalam. "Apa yang akan terjadi?" tanyanya. Suara hampir tak terdengar. Pram menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian untuk memberi penjelasan. "Mereka tidak akan menyerangmu jika kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bukanlah ancaman. Mereka adalah penjaga alam, makhluk yang hidup dalam keseimbangan, dan mereka menjaga agar dunia ini tetap berada dalam harmoni. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa dipercaya." Sari merasa dada seakan dihimpit oleh sesuatu yang sangat berat. Bagaimana mungkin dia bisa membuktikan dirinya kepada makhluk seperti itu? Dia hanya seorang tukang jamu muda yang tidak tahu apa-apa tentang dunia gaib ini. Namun, dia tidak bisa mundur sekarang. Apa yang telah dia pilih sudah jauh di luar kendalinya. Tiba-tiba, kabut di sekitar mereka mulai berputar, membentuk lingkaran yang semakin rapat. Dari dalam kabut itu, muncul sosok-sosok yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tinggi, lebih tinggi dari manusia biasa, dengan tubuh yang tampak transparan namun bercahaya. Wajah mereka tidak jelas, seolah terbuat dari cahaya yang selalu berubah-ubah. Namun, ada satu hal yang jelas, mata mereka. Mata yang menembus hingga ke dasar jiwa Sari, menilai setiap inci dari dirinya. Sari bisa merasakan kehadiran mereka, makhluk-makhluk penjaga yang tidak terlihat namun begitu nyata. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi ada sebuah energi yang mengalir dari mereka, seolah berbicara langsung ke dalam hati Sari. "Kamu, siapa?" Suara yang dalam dan berat bergema di udara. Makhluk pertama, yang tampak lebih besar dari yang lain, maju sedikit. Wajahnya samar, tetapi matanya yang tajam menatap Sari dengan penuh misteri. Aku hanya seorang tukang jamu," jawab Sari dengan suara bergetar, mencoba menunjukkan ketenangan meskipun tubuhnya gemetar. "Aku tidak tahu apa yang kalian inginkan, tetapi aku berjanji tidak akan membahayakan dunia ini." Makhluk itu memandangnya dengan tajam, lalu berbicara lagi. Kali ini suaranya seolah meresap ke dalam jiwa Sari. "Kepercayaan itu harus dibuktikan.
Jika kamu ingin bertahan, kamu harus melewati ujian ini. Tidak ada yang bisa memberi jaminan dalam dunia ini. Pilihan ada padamu. Sari, apa yang akan kamu pilih? Sari menatap mata itu dengan tekad yang mulai tumbuh. Ia tahu, ini adalah ujian yang menentukan. Tidak ada jalan mundur lagi. Aku memilih untuk bertahan, jawabnya. Suaranya kini lebih kuat, lebih yakin. Aku akan belajar, dan aku akan menunjukkan bahwa aku pantas untuk mendapatkan kesempatan ini. Makhluk itu mengangguk perlahan, lalu mundur ke dalam kabut, yang perlahan menghilang bersama mereka. Keheningan kembali menguasai hutan, dan Sari merasakan tubuhnya lemas, seperti telah melewati sesuatu yang sangat besar. Pram berdiri di sampingnya, memberi senyuman tipis. Kamu sudah melewatinya, Sari. Ini baru awal dari perjalananmu. Ingatlah, keberanianmu adalah kunci dari semua ini. Sari menatap Pram, matanya berbinar dengan kelelahan dan rasa penasaran yang tak terungkapkan. Dunia ini jauh lebih besar dari yang dia kira. Malam pertama di alam gaib ini hanya awal dari sebuah perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Sari tidak bisa menghapus rasa mencekam yang menggantung di udara setelah pertemuan dengan makhluk-makhluk penjaga. Meskipun mereka telah menghilang dalam kabut, seolah-olah mereka hanya bayangan dalam kegelapan, perasaan tak terjelaskan itu tetap menempel di tubuhnya. Setiap langkahnya kini terasa lebih berat, lebih lambat, karena ia tahu bahwa apa yang baru saja ia alami adalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Jangan takut, suara Pram tiba-tiba terdengar, mengingatkannya bahwa dia tidak sendirian di dunia gaib ini. Apa yang kamu alami tadi hanyalah awal. Setiap ujian yang kamu hadapi akan semakin sulit, tapi ini adalah bagian dari proses. Kamu harus terus maju. Sari menatap pemuda itu, mencoba untuk tetap tenang meskipun jantungnya berdegup lebih cepat dari yang ia harapkan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanyanya. Suaranya sedikit serak karena ketegangan yang masih menggerogoti dirinya. Pram hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa pertanyaan itu akan datang. Kamu akan menghadapi penjaga pertama, jawabnya. Wajahnya kembali serius. Dia adalah hantu yang bertugas menguji keberanian dan keteguhan hati. Kamu harus melalui ujian ini untuk bisa melanjutkan perjalananmu. Sari mengangguk pelan, meskipun ketakutannya semakin membekap dirinya. Di hutan gaib ini, dia tidak tahu apa yang akan dihadapi. Setiap sudut tampaknya menyimpan rahasia yang lebih dalam dan lebih gelap, dan Sari merasa seperti sedang berjalan di tepi jurang. Setiap langkahnya mengandung kemungkinan untuk jatuh. Pram melangkah lebih dulu, memimpin jalan dengan langkah yang mantap, sementara Sari berusaha untuk menutup ketakutannya dan mengikuti. Mereka memasuki area yang lebih gelap, lebih sunyi dari sebelumnya, di mana kabut semakin tebal dan angin bertiup semakin dingin. Pohon-pohon di sekitarnya tampak lebih tinggi, lebih menyeramkan, seakan-akan memanjang menuju langit yang tak terlihat. Sesekali, Sari merasa ada mata-mata yang mengawasi, meskipun tidak ada suara yang terdengar. Tiba-tiba, di depan mereka, jalan setapak terhenti di depan sebuah bangunan tua yang terlupakan oleh waktu. Bangunan itu tampak seperti sebuah kuil tua, dengan dinding yang retak dan pintu yang setengah terbuka. Di atasnya, terukir simbol-simbol yang tidak Sari mengerti, namun tampak menyiratkan sesuatu yang sangat kuno dan penuh misteri. Semua di sekitar bangunan itu tampak hening, seolah alam menahan napas. Kita sudah sampai, kata Pram pelan. Suaranya kini lebih serius. Di sini kamu akan bertemu dengan penjaga yang pertama. Hantu ini bukan sekadar makhluk yang akan menghalangi jalanmu. Ia adalah cerminan dari ketakutan terdalammu. Kamu harus menghadapinya, Sari. Jika kamu berhasil, kamu akan melanjutkan perjalanan. Jika gagal, kamu akan terjebak dalam dunia ini selamanya. Kata-kata Pram menghantamnya seperti guntur di tengah kesunyian. Terjebak selamanya? Sari merasa kepalanya pening mendengar ancaman itu. Tapi dia tidak bisa mundur sekarang. Ini adalah jalan yang telah ia pilih. Hatinya berdebar, namun langkahnya tetap dilanjutkan, meski terasa sangat berat. Mereka memasuki kuil tua itu, dan begitu mereka melangkah masuk, udara berubah menjadi lebih dingin, lebih pekat.
Di tengah ruangan yang gelap itu, ada sosok yang perlahan muncul dari kegelapan. Hantu itu berdiri tegak, tinggi, dengan wajah yang buram, terbungkus kabut hitam. Matanya tidak ada, hanya lubang-lubang kosong yang menatap langsung ke dalam jiwa Sari. Dari tubuhnya, asap gelap berkabut mengalir, menciptakan aura yang begitu menakutkan. Sari merasa kakinya hampir tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, namun dia tahu bahwa ini adalah ujian pertama yang harus dia lewati. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Suara Sari terdengar bergetar, namun ia berusaha mengumpulkan keberanian. Hantu itu tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, ia mulai bergerak, mendekati Sari dengan kecepatan yang tak bisa ia bayangkan. Kabut hitam itu mengepul, mengelilingi tubuhnya, membuat Sari merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Setiap napas yang diambilnya terasa semakin sesak, seolah udara itu menjadi semakin berat. "Sari!" Suara hantu itu menggeram dari dalam kabut. "Apa yang kamu takutkan? Apa yang membuatmu begitu rapuh? Begitu mudah digoyahkan oleh ketakutan? Jangan berpura-pura kuat jika di dalam hatimu kamu penuh dengan ketidakpastian." Kata-kata itu menghantamnya seperti petir. Sari merasa tubuhnya gemetar hebat, namun dia tidak bisa mundur. Semua yang ada dalam dirinya, rasa takut, kekhawatiran, keraguan, terbuka begitu saja. Dia merasa seperti tak ada yang bisa dia sembunyikan lagi. "Ketakutanku." Suara Sari terdiam, namun ia berusaha untuk mengatakannya. "Ketakutanku adalah kehilangan segalanya. Kehilangan orang-orang yang aku cintai, kehilangan impian yang aku miliki. Aku takut jika semua yang aku perjuangkan sia-sia." Hantu itu berhenti sejenak, seolah merenungkan kata-kata Sari. Lalu, dengan suara yang lebih dalam, ia berkata, "Itulah ketakutan yang paling besar dalam dirimu. Tapi ingatlah, keberanian bukanlah tanpa rasa takut, melainkan tentang menghadapi ketakutan itu dan terus maju." Sari menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Aku tidak akan lari. Aku akan menghadapi ketakutanku," jawabnya. Suaranya lebih tegas sekarang. Hantu itu mulai menghilang, dan kabut gelap yang mengelilinginya mulai surut. Sosok itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan ruangan yang kini terasa lebih terang. Sari terdiam, napasnya masih terengah-engah, namun dia merasa ada sesuatu yang telah berubah dalam dirinya. Dia berhasil menghadapi ketakutannya, setidaknya untuk saat ini. Pram muncul di sampingnya, senyumnya yang tipis kembali terukir di wajahnya. "Kamu melakukannya, Sari. Itu ujian pertama. Tidak mudah, bukan?" Sari mengangguk, tubuhnya masih bergetar. "Aku takut, Pram. Aku benar-benar takut. Tapi aku berusaha untuk menghadapinya." Pram menepuk bahunya dengan lembut. "Keberanian tidak berarti tidak ada rasa takut, Sari. Itu berarti kamu melangkah meskipun takut. Kamu sudah lulus ujian ini. Masih banyak yang harus kamu hadapi, tapi kamu semakin kuat." Sari menatap ke depan, merasa seolah-olah dunia ini memberikan tantangan yang lebih besar, namun dia kini lebih siap untuk menghadapinya. Setiap langkahnya terasa lebih pasti, meskipun ketakutan masih mengintai. Namun, satu hal yang ia tahu, dia tidak akan pernah lagi mundur. Hari terasa begitu lama, begitu berat bagi Sari. Meskipun segala ketakutan yang pernah menghantui dirinya kini tampak sedikit lebih terkontrol, ada satu hal yang masih menggelayuti pikirannya. Jamu. Jamu yang pernah ia buat dengan penuh harapan namun selalu gagal laku. Jamu yang menjadi simbol dari segala kegagalannya. Sari tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang dunia gaib dan makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan ini adalah ujian sejati dari hatinya, dari impian yang selama ini ia simpan dalam diam. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam yang menggerakkan dirinya, keyakinan. Meskipun rasa takut selalu menyusup, Sari tidak bisa menyerah begitu saja. Dunia ini, baik itu dunia nyata maupun gaib, memberikan ujian yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dan sekarang, di hadapannya, berdirilah ujian terakhir. Pram berdiri di sampingnya, seperti biasa dengan wajah tenang. Di tangan kanannya,
Ia memegang sebuah mangkuk kecil yang terbuat dari tanah liat, berisi cairan kental berwarna hijau tua. "Ini adalah ramuan terakhir, Sari," kata Pram pelan, namun dengan keseriusan yang tak terbantahkan. "Ramuan ini bukan hanya untuk tubuhmu, tapi juga untuk hatimu. Jamu ini adalah simbol dari segala perjalananmu, termasuk perjalanan batinmu." Sari menatap ramuan itu dengan rasa cemas yang mengalir. Jamu ini, yang pada awalnya ia anggap sebagai simbol kegagalan, kini menjadi bagian dari ujian yang paling menentukan. Apa yang akan terjadi jika ia meminumnya? Apa yang akan ia temui setelahnya? Hati Sari dipenuhi dengan kegelisahan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. "Apakah ini ramuan yang akan menyembuhkan segalanya?" tanya Sari, meskipun ia tahu jawabannya tidak akan semudah itu. Pram menatapnya dengan tajam, seolah menilai setiap lapisan perasaan yang ada dalam diri Sari. "Tidak ada yang bisa menyembuhkan segalanya, Sari. Tetapi ramuan ini akan menunjukkan kepadamu siapa dirimu sebenarnya, apa yang kamu takuti, dan apa yang sebenarnya kamu inginkan. Jamu ini bukan tentang menyembuhkan tubuh, tetapi mengatasi segala yang telah terpendam dalam hatimu." Sari merasa tubuhnya tiba-tiba sangat lemah, seolah seluruh beban dunia tiba-tiba menumpuk di pundaknya. Ini bukan lagi sekadar tentang jamu yang tak laku. Ini adalah tentang menghadapinya dengan segala kerentanannya. Jika ramuan ini benar-benar akan mengungkapkan hatinya yang terdalam, apakah dia siap untuk menerima kenyataan tentang dirinya sendiri? Tentang impian yang selama ini ia perjuangkan? Tentang kegagalan yang terus menghantui? Ia memandang Pram dengan tatapan yang mulai keraguan. "Apakah aku bisa melakukannya? Apakah aku bisa menerima kenyataan itu?" tanyanya dengan suara serak. Pram hanya mengangguk pelan. "Kamu tidak akan tahu jika kamu tidak mencobanya. Jangan takut, Sari. Dunia ini adalah tempat untuk mereka yang berani menghadapi kebenaran, meskipun itu menyakitkan." Dengan tangan gemetar, Sari menerima mangkuk kecil itu. Aromanya, meskipun kuat dan agak menyengat, terasa akrab. Ini adalah ramuan yang dahulu ia buat sendiri. Hanya saja kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ini bukan lagi jamu untuk dijual, bukan lagi jamu untuk mencari nafkah. Ini adalah simbol dari semua perjalanan batin yang telah ia tempuh. Dengan napas dalam, Sari meneguk ramuan itu. Rasanya pahit, lebih pahit daripada yang ia bayangkan, seolah mencakup semua kenangan pahit dalam hidupnya. Begitu cairan itu mengalir turun ke tenggorokannya, Sari merasakan sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya terasa ringan, namun jiwanya dipenuhi oleh perasaan yang begitu dalam, begitu gelap. Mata Sari terpejam, dan sekejap kemudian, dunia di sekelilingnya seolah berubah. Semua yang ada di hadapannya mulai kabur, dan dalam sekejap ia berada di tempat yang tidak bisa ia kenali. Hutan yang tadinya begitu mencekam kini terasa jauh lebih sunyi, jauh lebih kosong. Dan di tengah-tengahnya, sebuah bayangan mulai muncul. Sari mengenali bayangan itu. Itu adalah dirinya, tapi bukan dirinya yang sekarang. Bayangan itu lebih tua, lebih lelah, dengan mata yang penuh keraguan dan kegagalan. Bayangan itu mendekat, dan suara dari bayangan itu terdengar seperti gema yang datang dari dalam dirinya sendiri. "Kamu tidak cukup baik, Sari," suara itu berkata, penuh dengan ketidakpastian dan rasa bersalah yang telah lama terpendam. "Semua yang kamu lakukan hanya sia-sia. Kamu tidak akan pernah bisa mewujudkan impianmu. Jamu itu, bisakah kamu melihatnya? Itu bukan hanya simbol kegagalan. Itu adalah kenyataan hidupmu. Kamu tidak akan pernah berhasil." Sari terdiam. Tubuhnya seperti terjerat dalam kata-kata itu. Setiap kalimat terasa seperti pedang yang menusuk hatinya. Tetapi, tiba-tiba, sebuah suara lain muncul. Suara yang lebih lembut, lebih penuh harapan. "Tidak, Sari, itu bukan kenyataan." Suara Pram terdengar di dalam dirinya. "Jangan biarkan ketakutan itu menguasaimu. Jamu itu bukan simbol kegagalan, tapi perjalananmu. Semua yang kamu alami, semua yang kamu hadapi, itu adalah bagian dari siapa dirimu sekarang. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira." Sari membuka matanya, dan di depannya, bayangan itu menghilang.
Dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, seolah-olah sebuah beban berat telah lepas dari pundaknya. Perasaan kosong yang selama ini menggerogoti hatinya mulai menghilang, digantikan dengan kelegaan yang begitu mendalam. Saat ia menatap Pram, pria itu tersenyum. Kali ini bukan hanya senyum biasa, senyum yang penuh dengan kebanggaan dan harapan. Kamu telah melakukannya, Sari. Kamu telah melewati ujianmu yang paling sulit. Kamu sudah menerima kenyataan tentang dirimu dan tentang impianmu. Itu adalah langkah pertama untuk mencapai tujuanmu. Sari menatap langit, yang kini mulai cerah. Dunia gaib ini, meskipun masih misterius, terasa lebih terang. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam ketakutannya. Kini, ia merasa lebih siap, lebih yakin, untuk kembali ke dunia nyata dan menghadapi segala tantangan yang ada. Terima kasih, Pram, kata Sari dengan suara penuh rasa syukur. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi aku tahu satu hal, aku tidak akan pernah menyerah lagi. Dengan langkah yang lebih pasti, Sari kembali melangkah ke dunia yang telah menunggunya. Dunia yang kini terasa penuh dengan kemungkinan. Dunia yang, meskipun penuh tantangan, memberikan kesempatan bagi mereka yang berani menghadapi ujian terakhir. Kehangatan matahari pagi menembus celah-celah kabut, menyorot wajah Sari yang kini terasa lebih tenang, lebih damai. Dunia gaib yang selama ini mengelilinginya, dengan segala misteri dan ketakutannya, perlahan mulai menghilang. Namun, meskipun dunia ini tampak lebih terang, perasaan yang mengalir dalam dirinya sangat berbeda. Dia telah melewati ujian demi ujian, namun kini dia tahu bahwa ada satu ujian lagi yang harus dia hadapi, ujian untuk kembali. Kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan begitu lama. Kembali ke tempat yang dulu ia kenal, namun kini terasa asing. Seperti ada celah yang memisahkan dirinya dengan dunia itu, sebuah celah yang tak bisa diisi oleh apapun, selain oleh pemahaman baru yang kini ia bawa dari dunia gaib. Pram berdiri di sampingnya, wajahnya tetap tenang. Namun ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Sari merasa bahwa perpisahan ini sudah dekat. Kamu sudah siap? Tanya Pram dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Sari mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi dengan keraguan. Aku tidak tahu. Aku merasa seperti sudah lama di sini. Dan sekarang aku harus meninggalkan semuanya. Pram tersenyum tipis, dan langkahnya menuju ke arah sebuah pintu cahaya yang perlahan muncul di depan mereka. Inilah saatnya, Sari. Kamu telah menjalani perjalanan yang panjang, dan sekarang saatnya kembali ke dunia yang selama ini kamu tinggalkan. Tapi ingat, apa yang kamu pelajari di sini tidak akan hilang. Itu akan selalu ada dalam dirimu. Sari merasakan denyut jantungnya berdegup semakin cepat. Dunia gaib ini, dengan segala misteri dan keanehannya, telah mengajarinya begitu banyak hal, tentang keberanian, ketakutan, dan menerima kenyataan. Tetapi, dunia yang kini akan dia masuki kembali adalah dunia yang penuh dengan ekspektasi dan tanggung jawab. Apakah dia bisa melanjutkan impian-impian yang sempat ia lupakan begitu saja? Apakah ia mampu bertahan di tengah kekecewaan dan ketidakpastian? Pram menghentikan langkahnya sejenak dan menoleh. Jangan biarkan dunia ini menelanmu. Sari, kamu telah belajar bagaimana berdiri di tengah kegelapan. Sekarang, kamu harus belajar bagaimana tetap berdiri saat cahaya datang. Sari menatap Pram, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan perasaan yang lebih dari sekadar terima kasih. Ada rasa hormat yang dalam. Sebuah pengakuan bahwa pria ini, pemuda tampan dari dunia gaib, telah membantunya menemukan dirinya kembali. Tanpa kata-kata lagi, Sari melangkah mendekat ke pintu cahaya itu. Sesaat sebelum ia melewatinya, dia menoleh untuk terakhir kali kepada Pram. Apa yang terjadi setelah aku kembali ke dunia nyata? Tanyanya, suaranya bergetar, penuh dengan rasa ingin tahu dan ketakutan yang masih tersisa. Pram hanya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, senyum itu terasa lebih penuh makna. Kamu sudah tahu jawabannya, Sari. Dunia nyata tidak jauh berbeda dari dunia ini. Perjalananmu bukanlah tentang tempat, tetapi tentang dirimu. Ketika kamu kembali, kamu akan menghadapi ujian yang baru. Tetapi kali ini, kamu akan lebih siap. Jangan takut.
Dengan satu langkah mantap, Sari melangkah ke dalam cahaya itu. Dan dalam sekejap, dunia gaib yang begitu asing dan penuh ketegangan itu menghilang, digantikan oleh dunia nyata yang ia kenal. Tapi kali ini, ada perbedaan yang sangat jelas. Dunia itu, meskipun tampak sama, terasa berbeda. Seperti sebuah lukisan yang baru saja diperbaiki, lebih cerah dan lebih jelas. Namun, Sari tahu bahwa yang berubah bukan hanya dunia di sekelilingnya. Yang berubah adalah dirinya. Dia menemukan dirinya berdiri di tepi jalan, di bawah pohon yang sama di mana ia dulu biasa menjual jamu. Semua yang ada di sekitarnya terasa familiar, namun ada perasaan yang sangat baru, seperti sesuatu yang telah dipulihkan dalam dirinya. Suara-suara di sekitar, hiruk-pikuk orang-orang yang lewat, bahkan aroma khas jamu yang begitu ia kenal, kini terasa berbeda. Semuanya seolah memberi tanda bahwa ia kembali ke dunia yang dulu ia tinggalkan. Namun kali ini, dengan pemahaman yang lebih dalam. Tangan Sari secara otomatis meraih tempat penyimpanan jamu. Namun saat jari-jarinya menyentuh botol-botol yang berisi ramuan-ramuan yang selama ini ia buat, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Tidak ada rasa takut lagi. Tidak ada lagi perasaan gagal. Ada sebuah ketenangan yang melingkupi hatinya. Sebuah keyakinan bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, dia sudah siap. Dengan langkah perlahan, Sari menata kembali meja kecil tempat ia menjual jamunya. Mungkin dunia ini tidak selalu adil. Mungkin impian-impian itu akan sulit terwujud. Tetapi, Sari kini tahu bahwa hidup adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Dan dalam setiap ujian, selalu ada kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, dan untuk menjadi lebih kuat. Di tengah kesibukan pasar, seorang lelaki muda mendekat, seorang pelanggan baru. Sari melihatnya sejenak, dan tanpa ragu, dia menawarkan secangkir jamu. "Selamat pagi, Pak. Mau coba jamu segar hari ini?" Tanyanya dengan senyum yang penuh arti. Lelaki itu menatapnya sejenak, lalu mengangguk. "Tentu saja, saya rasa jamu yang kamu jual pasti berbeda dari yang lain." Sari tersenyum, namun kali ini, senyumnya lebih tulus. "Semoga ini bisa membantu, Pak. Jamu yang terbaik selalu datang dari hati." Dan saat lelaki itu menerima gelas jamu dari tangannya, Sari merasa ada sesuatu yang mengalir kembali dalam dirinya. Kekuatan yang dulu hilang, kini kembali. Dunia nyata ini, dengan segala tantangannya, bukanlah musuh yang harus ia takuti, melainkan medan perjuangan yang harus ia jalani dengan penuh keyakinan. Malam mulai turun, membawa serta angin malam yang sejuk. Namun ada perasaan hangat yang mengalir dalam diri Sari. Ia berdiri di depan meja kecilnya, tempat ia selalu berjualan jamu. Pemandangan di sekelilingnya tampak begitu familiar. Orang-orang yang lalu lalang, suara hiruk-pikuk pasar, dan aroma jamu yang kini terasa seperti bagian dari dirinya. Namun, meskipun dunia ini tampak seperti biasa, perasaan di dalam hati Sari sangat berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, namun juga ada kecemasan yang menggerogoti. Hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sari merasa bahwa dia benar-benar berdiri di titik paling ujung dari sebuah perjalanan. Dia telah kembali ke dunia nyata, dunia yang penuh dengan realitas keras dan harapan yang seringkali tak terwujud. Namun ada sesuatu yang menyelinap ke dalam hatinya. Sebuah pertanyaan, sebuah pilihan yang tak bisa ia hindari. Apakah ini pilihan terakhir yang harus ia ambil? Sari menatap secangkir jamu yang baru saja ia buat. Meskipun ramuan itu tampak sederhana, ada kekuatan yang mengalir di dalamnya. Kekuatan yang telah ia pelajari dari dunia gaib, dari perjalanan batinnya. Kekuatan untuk menerima kenyataan, untuk berdamai dengan ketakutan dan kegagalan, dan untuk menemukan kembali impian yang sempat hilang. Tetapi, seperti halnya dalam setiap perjalanan, ada titik di mana semua yang telah dipelajari diuji kembali. Seperti malam ini, sebuah malam yang begitu tenang, namun penuh dengan gejolak batin yang tak terungkapkan. Apa yang sebenarnya ia inginkan? Apakah ia ingin terus menjalani kehidupan ini seperti sebelumnya, dengan semua kegagalan dan kekecewaan yang mengiringinya? Ataukah ada pilihan yang lebih besar, lebih bermakna, yang menantinya? Tiba-tiba, suara lembut memecah kesunyian malam.
suara yang sangat familiar. Itu adalah suara Pram. Sari, suara itu terdengar jauh, namun jelas di dalam pikirannya. Tiba saatnya kamu membuat pilihan terakhir. Dunia gaib ini telah memberikanmu kesempatan untuk belajar, untuk tumbuh. Sekarang, dunia nyata menantimu. Namun, apa yang akan kamu lakukan dengan semua yang telah kamu pelajari? Sari menggigit bibirnya. Kata-kata Pram menggema dalam dirinya, membawa serta semua ketakutan dan kegelisahan yang selama ini ia sembunyikan. Dunia nyata bukanlah tempat yang mudah. Pasar tempat ia menjual jamu, tempat yang dulu penuh dengan harapan, kini mulai terasa berbeda. Ada ketegangan yang tidak bisa ia ungkapkan, sebuah perasaan bahwa semuanya akan berubah, dan perubahan itu akan menuntut keputusan besar dari dirinya. Dia sudah berdamai dengan kegagalannya, dengan ketakutan yang selama ini menghantuinya. Namun, apakah dia siap untuk menghadapi dunia yang sesungguhnya? Dunia di luar sana yang tidak akan memberinya ruang untuk ragu. Dunia yang menuntut keputusan, keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Malam semakin larut, dan angin malam semakin kencang. Namun, di dalam hati Sari, ada satu pertanyaan yang terus berputar, memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan yang telah lama ia hindari. Apakah ia harus melanjutkan hidup ini seperti yang dia jalani selama ini? Ataukah ada kesempatan baru yang menantinya? Saat dia menatap langit malam yang gelap, dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Di bawah gemerlap bintang-bintang, ia merasa seolah-olah alam semesta menantinya untuk membuat keputusan. Ini adalah saat yang paling menentukan, pilihan terakhir. Dunia yang selama ini ia kenal dengan segala kesulitannya, atau dunia baru yang telah membuka matanya. Dunia gaib itu bukan hanya tempat penuh misteri, tetapi juga tempat di mana ia belajar tentang dirinya, tentang impian-impian yang selama ini ia lupakan. Namun, kenyataan itu tidak bisa dihindari. Dunia nyata, meskipun penuh dengan tantangan, adalah tempat di mana Sari harus berdiri dan menghadapi hidupnya dengan penuh keyakinan. Dunia gaib telah memberikan pelajaran yang begitu dalam, namun saatnya untuk kembali ke dunia yang sesungguhnya, dunia yang menuntut keberanian untuk bertindak, untuk membuat pilihan. Pram muncul di hadapannya, tidak lagi sebagai bayangan dalam pikirannya, tetapi sebagai sosok nyata di depannya. Wajahnya masih tenang, namun ada tatapan yang lebih dalam, seolah mengetahui apa yang sedang berperang di dalam hati Sari. Sari, pilihanmu adalah bagian dari perjalanan hidupmu, kata Pram dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Apapun yang kamu pilih, itu akan menjadi bagian dari dirimu. Kamu telah belajar banyak di sini, tetapi sekarang kamu harus memilih. Apakah kamu akan membawa semua yang telah kamu pelajari ke dunia nyata, ataukah kamu akan terus terjebak dalam bayangan-bayangan masa lalu? Sari menatap Pram, dan untuk pertama kalinya, dia merasa tidak ada lagi keraguan di hatinya. Pilihan yang akan dia buat bukan hanya tentang jamu, bukan hanya tentang dunia gaib yang telah memberinya pelajaran, tetapi tentang dirinya, tentang siapa dia sebenarnya, tentang apa yang ia inginkan untuk hidupnya. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan angin malam yang menenangkan. Aku memilih untuk melanjutkan perjalanan ini, Pram. Aku akan membawa semua yang aku pelajari. Dunia nyata tidak akan lagi mengalahkanku. Aku akan menghadapi setiap tantangan dengan kepala tegak, dengan hati yang penuh harapan. Pram tersenyum, senyum yang penuh kebanggaan. Kamu telah siap, Sari. Dunia ini menantimu dengan segala kemungkinan. Semua yang kamu butuhkan ada di dalam dirimu. Sekarang, beranilah untuk membuat pilihan itu. Dunia yang menantimu adalah dunia yang penuh dengan kesempatan, dan kamu punya semua yang diperlukan untuk itu. Sari mengangguk, dan saat itu juga, dia merasakan sebuah perubahan yang sangat besar dalam dirinya. Dunia nyata yang dulu menakutkan kini terasa lebih terjangkau. Semua yang ia pelajari dari dunia gaib, tentang keberanian, tentang menghadapi ketakutan, kini membimbing langkahnya ke depan. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun yang dia tahu adalah bahwa dia telah membuat pilihan terakhir yang tepat. Pilihan untuk menghadapi dunia ini dengan segala keberanian yang ada dalam dirinya. Dengan langkah yang mantap, dia berjalan menuju masa depan yang penuh dengan harapan,
siap untuk menjelajahinya dengan sepenuh hati.